Terima kasih Tuhan, buka pikiran dan mata hati kami Tuhan. Kiranya hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memakai mulut hamba-Mu bukan dengan gagah perkasa kami. Kami datang Tuhan bukan dengan hikmat kami, tapi Engkau yang memberikan dorongan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat tahun baru. Saya barusan dengar ini ya dari WA, Pak Paul datang. Pak Paul ya? Hah? Paul siapa ini? Oh. Istri saya kasih WA dan yang kata istrinya Pak Paul, tapi bukan Pak Paul pendeta ini ya. Yuk kita mulai hari ini, kurikulumnya baru ya. Mau ikut kurikulum lama atau kurikulum baru ini? Saya jelasin pelan-pelan ya saudara ya. Siapa ya di sini yang sudah merasa punya Roh Kudus? Ya. Ya. Yang angkat tangan tak betul-betul tak ingat-ingat loh ini. Ya, lo yang angkat tangan nggak punya Roh Kudus berarti ya? Hah? Lagi ya, yang punya Roh Kudus ini. Yes. Nanti kita belajar Roh Kudus mana yang kita punya hari ini ya. Tahu nggak saudara, kapan pertama kali konsep Roh Kudus diberikan? Kita sambil sharing nggak apa-apa. Kapan konsep tentang Roh Kudus diberitakan? Coba. Pencurahan Roh Kudus. Hah? Yerusalem terlambat. Kalau di Yerusalem Pentakosta, Kisah Rasul itu terlambat. Tahu nggak siapa yang memberitahu ada konsep tentang Roh Kudus? Kita harus belajar loh hari ini. Yesus dibaptis. Waktu dibaptis. Ayo belajar ini, nggak apa-apa. Kita kan sambil sharing ini. Kalau di gereja kan nggak bisa begini kita. Kapan konsep Roh Kudus diberitahu? Nah saudara katanya kenal Roh Kudus. Saya tanya konsepnya nggak ngerti nih sekarang. Belajar. Ayo. Lah. Pelan-pelan ini nanti. Kapankah penjelasan konsep ada Roh Kudus diberitahu? Terus untuk apa fungsi Roh Kudus? Saudara harus tahu loh. Tuhan itu tidak pernah asal-asalan memberikan sesuatu. Setiap kalimat yang terucap pasti punya makna, ya. Mau tahu kapan? Kejadiannya pasti 2000 tahun yang lalu, ya kan? Cuman siapa yang memberikan konsep ini? Ya kan? Hah? Allah sendiri loh. Allah ngomongnya gimana nih? Kan harus jelas Allah ini. Melalui hukum Taurat atau melalui apa ini? Kita harus tahu pasti. Kita nggak boleh asal-asalan lagi. Oh, Roh Kudus bisa kita undang. Cara paling utama kita bisa berbahasa roh. Tuhan Yesus, Pak. Hah? Tuhan Yesus. Oke. Nggak apa-apa Tuhan Yesus. Ngomongnya gimana Tuhan Yesus? Pada saat dia naik itu ke Bukit Zaitun itu dia ngomong kalau kita nggak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kapan dia ngomongnya? Siapa yang mencatat? Kan harus tahu kita ini. Kita belajar firman harus tahu. Kapan Yesus ngomong, kapan Yesus nyatet, untuk apa Roh Kudus itu? Ya kan? Kenapa dalam perjanjian lama tidak pernah ada Roh Kudus? Hanya satu kali Yesaya ngomong ada Roh Kudus. Roh Kudusnya ada, tetapi belum secara umum. Perjanjian baru Yesus datang. Nah, yuk baca Yohanes 14:15. Yohanes 14:15 sampai 17. Kita hati-hati banget nih. Nanti saudara akan tahu. Saudara betul-betul yakin punya Roh Kudus atau enggak, saudara nanti ini saudara akan tahu ya. Yohanes 14:15, 16, 17 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Satu persatu aja nih. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Jikalau kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ada dua perintah ini. Perintah yang mana dan perintahnya Yesus, ya kan? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus datang ke dunia itu bukan asal-asalan, ya. Yesus datang ke dunia untuk siapa awalnya? Umat Israel. Ada apa di umat Israel? Ada apa di umat Israel sehingga sampai Yesus itu selalu ngomong ada dua perintah ya. 16-nya dulu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong untuk apa?
Dari apa? Ya kan? Ada 17-nya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertama kali Yesus ngomong tentang Roh Kudus di sini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Untuk apa kira-kira Tuhan ngomong seperti ini? Siapa lawan bicaranya Yesus? Untuk apa kita perlu penolong? Dari apa? Kan harus segera tahu ini. Urut-urutannya kenapa Yesus perlu ini. Ingat, di dalam hukum Israel, ada apa di hukum Israel? Ada yang namanya perintah juga kan? Perintah apa di hukum Taurat? Di hukum Israel ada namanya hukum Taurat. Yesus itu datang untuk memenuhi segala isi yang ada di hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Berapa banyak? Ya. Kadang orang pengertian tentang menggenapkan dengan memenuhi ini susah nangkapnya. Saudara tahu nggak berapa kali Yesus melanggar hukum hari Sabat? 7 kali, karena kita sudah sharing kemarin. Kenapa Yesus itu melanggar hari Sabat 7 kali? Coba. Kenapa Yesus sampai melanggar hari Sabat sampai 7 kali? Ini nyambungnya ayat ini, nanti saudara akan mengerti. Kenapa sih Yesus itu melanggar hari Sabat sampai 7 kali? Coba, saudara pernah nyatet nggak Yesus itu melanggar 7 kali? Nggak tak bahas sekarang, ya, karena ini nanti panjang topik ini soalnya. Yesus itu melanggar 7 kali hari Sabat untuk menunjukkan bahwa dia akan merubah adat istiadat orang Yahudi. Ya. Kemudian kalau saudara tahu orang Yahudi itu memegang hukum Taurat begitu luar biasanya. Kalau adat istiadatnya dirubah, sanggup nggak kita ini jalani perubahan itu? Sekarang orang-orang, Yesus itu mati karena hukum Taurat atau karena disalib? Simpel aja. Yesus itu mati disalib karena hukum Taurat atau karena kemauannya orang-orang? Karena hukum Taurat, ya. Sekarang kita ini pengajaran mau kembali pada kurikulum baru, mau kurikulum baru atau kurikulum lama? Kalau kita mau kurikulum baru, saudara lihat ya, untuk apa Yesus memberikan seorang penolong? Ini tadi, kenapa Yesus 7 kali hari Sabat? Itu dosa yang sempurna yang disengaja. Hukum Taurat mengatur apa? Kalau ada orang berbuat dosa yang disengaja, hukumnya apa coba? Bilangan 15, 29, 30, 31. Supaya saudara tahu. Saudara harus tahu nanti dasarnya Yesus ngomong Roh Kudus ini untuk apa. Ini awal masalahnya, ya. Bilangan 15, 29 sampai 31. Siapa yang di sini suka dengan hukum Taurat? Suka nyoba-nyoba ngambil hukum Taurat, dicomot-comot? Siapa yang suka? Saudara akan tahu akibatnya nanti, ya. Bilangan 15 ayat 29 sampai 31. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Nah, ayat 30-nya diserang ini. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Coba, Yesus dengan sengaja nggak melanggar hari Sabat 7 kali? Kalau orang nggak sengaja kan bisa, oh sorry saya khilaf 1 kali. Tapi kenapa Yesus sampai 7 kali dia langgar hari Sabat? Jawabnya ini. Tetapi orang yang berbuat segala sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. 31-nya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya.
pastilah orang itu dilenyapkan, Nah. kesalahannya akan tertimpa atasnya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Saudara tahu ya? Jadi ada perintah yang lain dan ada perintahnya Yesus. Sudah mulai mengikuti ya? Ada perintah yang lain, ada perintahnya Yesus. Yohanes 14, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus nurut perintah hukum Taurat gak? Tidak. Yesus nurut gak? Tidak. Nggak nurut. Kenapa dia nggak nurut? Melanggar. Kenapa dia langgar dan sengaja? Apa yang 30 tadi? Karena dia mau merombak firman dan merombak hukum. Untuk apa dia rombak? Ini pelan-pelan saudara ya, supaya saudara ngikutin nanti. Aku akan memberikan kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara bayangin, hukum Taurat itu mengatur jasmani. Saudara dikurung oleh hukum Taurat. Hukum Taurat jangan berzina, jangan berbuat dosa. Coba, seluruh raja-raja Israel dengan adanya hukum yang mengatur seperti itu, banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Gagal semua. Banyak yang gagal daripada yang berhasil. Salomo dengan kehebatannya gagal juga. Padahal ada hukum Taurat yang begitu hebat. Kenapa hukum Taurat yang demikian hebat dan demikian baik? Saya bukan katakan hukum Taurat gak baik ya. Hukum Taurat itu baik banget, kudus dan benar. Orang dikurung dengan hukum Taurat. Saudara ini dibilang jangan berzina yang akhir-akhir misalnya. Nafsu untuk berzina hilang gak? Coba jujur aja. Ketika dikatakan jangan berzina, nafsu untuk berzina hilang gak? Enggak kan? Saudara dikatakan misalnya jangan mengingini, nafsu untuk mengingini ada nggak? Ada. Hukum Taurat hanya bisa mengurung dengan peraturan, tapi orang bisa ngakalin. Makanya ada hukum itu supaya menjadi resmi. Hukum Taurat itu mengatur, ya, dikurung kita, tapi tidak menghilangkan. Saudara bisa nggak menghilangkan niat untuk berzina? Nggak bisa. Makin orang ditekan, suatu hari akan meledak, ya. Tapi bedanya lah, hukum Kristus itu beda sekarang. Hukum Kristus yang diatur bukan jasmaninya, yang diatur dari dalamnya. Makanya kenapa perlu Roh Kudus, perlu sesuatu yang ilahi, yang roh untuk mengatur dari dalam. Manusia itu, jasmani kita itu yang ngatur siapa coba? Kedagingan kita. Bisa nggak kita ngalahkan kedagingan? Sangat susah kan? Sangat susah kan? Makanya Tuhan bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Yesus ngomong di Matius 5 ayat 17, aku menggenapkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mengungkung jasmani, ya, sama Yesus digenapi, dipenuhi, tapi tidak menghilangkan hukum Taurat itu. Kenapa? Tapi menjadi lebih sempurna. Hukum Taurat bilang kan jangan berzina. Hukum Kristus bilangnya apa? Melihat saja berdosa. Hukum Taurat mengatur mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum Kristus ngaturnya gimana? Membenci saja sudah berdosa. Orang membenci dari mana itu? Dari dalamnya. Kenapa dibilang hukum Taurat tidak bisa mengandung keselamatan? Gak bisa, karena hukum Taurat pasti upahnya maut. Tapi hukum Kristus lah baru, ada kehidupan. Saudara, tanpa Roh Kudus gak mungkin bisa kuat mengalahkan jasmani. Ini ada pepatah begini. Ada bukan pepatah lain. Ini salah satu rasul juga ngomong begini. Kalau engkau menang dari kedaginganmu menghasilkan rohani yang kuat, dari kedagingan bisa menghidupkan roh, itu namanya kemenangan. Ya, dari orang yang kedagingannya ditekan sampai dia bisa menghidupkan rohaninya, itu orang yang berkemenangan. Setuju nggak? Saudara bisa menekan kedagingan saudara sampai menghidupkan roh, itu namanya orang berkemenangan. Tapi ada sebaliknya, saudara. Setelah itu harus timbal balik. Kalau ada dari rohnya, kemudian dari roh itu yang dihidupkan, bisa melahirkan kedagingannya, itu kemenangan di atas kemenangan. Nah, ini yang diatur sama Roh Kudus, ya.
Aku akan minta kepada Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain. Nolong untuk apa? Nolong untuk apa ini sekarang? Saudara menangkap enggak? Nolong dari dalam untuk mengatasi kedaginganmu. Fungsi Roh Kudus ya, bukan asal-asalan. Makanya kalau orang punya Roh Kudus, beneran punya Roh Kudus yang dari Yesus Kristus, Roh Tuhan yang penuh dengan kebenaran, itu mengendalikan jasmaninya. Bukan jasmani menghidupi roh lagi, tapi sudah dibalik karena kita itu kemenangan di atas kemenangan lagi, saudara. Ya, nangkep ya. Kenapa roh itu berbeda, Roh Kudus ini ya? Yaitu roh kebenaran. Berarti ada yang salah dengan yang dulu loh. Kebenaran dari apa ini? Dunia tidak dapat menerima dia. Saudara pikir dunia itu apa bayangan saudara? Coba. Bayangan kita dunia itu apa coba? Seluruh dunia ini atau zaman itu? Yang dinamakan dunia itu adalah Yudea dan sekitarnya dan tentang hukum Taurat. Itulah dunia. Ya. Mana ayatnya? Nanti saya kasih pelan-pelan. Ayat 17-nya tolong bacakan lagi betul. Yaitu roh kebenaran. Tolong baca betul. Ayat 17 yang mana? Yohanes 14:7. Saya bacakan ini biar jelas. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ini konsep Roh Kudus yang dari Yesus. Ya, Roh Kudus dari Yesus apa isinya? Roh kebenaran. Sekarang bisa nggak orang punya Roh Kudus hidupnya nggak benar? Bisa nggak? Bisa kalau sekarang. Kalau Roh Kudus yang dimiliki sekarang, orang bisa punya Roh Kudus hidupnya nggak benar. Tapi kalau Roh Kudus dari Yesus yang Dia berikan, tidak mungkin orang hidupnya nggak benar. Kenapa? Namanya saja Roh. Namanya Roh kebenaran. Kalau Roh kebenaran sudah pasti Roh Kudus. Roh Kudus bisa jadi-jadian. Kudus di mata siapa? Roh kebenaran di mata siapa? Dan ini nggak gampang, ya, nggak gampang ternyata. Ayo sekarang yang angkat tangan tadi. Sudah punya Roh kebenaran? Coba. Tadi katanya punya Roh Kudus. Sekarang sudah punya Roh kebenaran. Dari Roh kebenaran itu bisa mengendalikan jasmanimu. Ingat, kalau jasmani dikendalikan oleh Roh kebenaran, orang itu hidupnya pasti benar. Itulah namanya hukum Kristus. Roh Kudus yang Yesus mau itu mengajar dari dalam. Kalau Roh Kudus yang tidak mengajar dari dalam, hati-hati loh saudara. Hati-hati banget. Roh Kudusnya Yesus itu mengajar dan menolong dari dalam, dan Dia akan diam di dalam kamu. Coba, kalau orang-orang yang punya Roh Kudus, kemudian hidupnya tidak diatur oleh Roh Kudus itu, roh apa kira-kira coba? Hah? Roh apa itu? Jangan heran dengan cara ngusir setan yang sekarang yang ada, Bu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita ngusir setan dengan cara-cara lama, kita itu diperkosa sama setan. Ya, ngusir setan itu, pernah nggak ada orang yang diusir setan hidupnya berubah setelah itu? Cek dulu. Orang yang diusir setannya berubah nggak hidupnya? Kalau hidupnya nggak berubah, jangan-jangan kita masukkan setan yang baru ke dia. Ingat loh, orang Kristen itu bukan berarti tidak memiliki setan, bahkan lebih banyak lagi hari-hari ini. Kalau Roh Kudus yang berbeda yang kita terima, hati-hati loh. Karena saya pernah punya pengalaman, ini sedikit saya jelaskan pengalaman saya. Saya nggak ngerti dunia setan, tapi saya pernah didoakan oleh hamba Tuhan, dan saya pernah ikut kesetanan juga. Percaya nggak? Saya bisa kesetanan. Saya nggak ngerti dunia klinik dan dunia setan. Saya didoakan setengah mati dan saya ikut jadi kesetanan. Yang mau saya ambil gini loh, setelah saya dibebaskan dari roh setan, ada perubahan nggak dari hidup saya? Saudara mesti tanya itu kan, Mas ya. Setelah saya dibebaskan dari roh jahat, menurut hamba Tuhan itu, saya sudah bebas dari setan. Tanya istri saya yang tahu.
saya malah lebih jahat daripada setan. Loh, setan yang mana saya dibebaskan? Kok saya bisa lebih jahat dari setan? Hati-hati dengan pelepasan. Hati-hati banget. Ya. Pelepasan yang benar, nanti ada caranya. Kita akan belajar terus. Tapi kita mengenal dulu sumber kita. Chip kita, kemarin saya tahun lalu kita pikir bahwa chip kita itu baru hanya dengan karunia-karunia. Karunia-karunia yang roh ya. 9 buah karunia, ternyata enggak. Ternyata Roh Kudus itu punya daya yang begitu besar. Dan kita nggak mampu. Pada zaman itu, orang nggak akan mampu lepas dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat mengurung jasmani, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Sama Yesus dibebaskan. Sama Yesus disempurnakan hukum itu. Jika hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada orang Farisi, engkau nggak akan diterima di dalam kerajaan surga. Matius 5:17 ayat 19 sama. Jangan buka. Makanya orang Kristen bilang gitu, loh, kalau kita meniadakan hukum Taurat, karena hukum Taurat berarti boleh membunuh. Itu pertanyaan orang TK yang nggak mengerti. Matius 5 ayat 19 dan 20. 21? Matius 5 ayat 20 berarti, ada 19-nya ya? 20. Nah ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hukum Taurat itu penuntunnya, saudara. Apa yang dikatakan hukum Taurat, saudara harus lebih hebat daripada hukum Taurat itu hukum Kristus. Tapi yang membuat mampu siapa? Coba. Siapa yang membuat mampu bisa seperti itu? Paham gak kita ini? Hukum ini, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada orang Farisi, kita nggak diterima dalam surga. Sedangkan hukum Taurat aturannya begitu ketat, hukum Kristus ternyata jauh lebih ketat lagi. Kita diperbaiki dari sumbernya. Nah, itulah fungsi Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ya. Ikuti ya, saudara ya. Hukum Taurat hanya mengatur jasmani, hukum Kristus mengatur mulai dari roh. Siapa yang bisa mengatur dari rohnya ini? Akibatnya kalau seorang rohnya sudah benar, akan muncul sesuai dengan roh kebenaran itu. Kita sekarang mulai mengerti ya. Tolen kanan kirimu, semuanya Roh Kudus ini. Lihat kehidupan sehari-harinya. Gak usah jauh-jauh, jangan lihat di gereja, jangan lihat waktu dia ngusir setan, jangan lihat waktu dia khotbah, jangan lihat waktu dia share di mimbar. Lihat waktu yang sehari-harinya. Di mimbar saya kelihatan kayak malaikat, saudara, bahkan kalah malaikat. Karena ngomongnya saya firman tok loh. Tapi lihat kehidupan sehari-harinya. Lihat waktu dia mau tidur, lihat waktu dia di mana-mana. Cek. Yang bisa melihat orang terdekat. Kalau katanya punya roh kebenaran, tapi jasmaninya tidak diatur oleh roh itu, hati-hati ya. Saudara yang ngomong diri itu ya. Kemudian Tuhan bikin ibarat begini, Yohanes 15 ayat 15, Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dan 3. Kita baca firman banyak hari ini. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Oke. Adikanya? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa Yesus bicara aku pokok anggur yang benar? Berarti ada yang salah dong. Kalau ada yang benar, ada yang nggak benar dong. Iya kan? Makanya ada catatan begini. Pohon anggur yang lama itu adalah Taurat. Taurat dapat memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Taurat tidak pernah bisa membebaskan dari kejahatan dan tidak pernah membuatnya menjadi baik. Ngerti nggak maksudnya? Dalam hukum Taurat kita diatur nggak? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Betul nggak? Tapi kejahatan tetap ada nggak? Tetap ada kan? Karena itu tadi sumbernya tidak diperbarui. Makanya hanya melalui Yesus saja kita baru bisa mengerti. Aku pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Setiap ranting yang daripadaku tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sekarang
Kalau saudara sudah dicangkok pada Yesus, sudah pasti orang yang dicangkok harus berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Itu tadi, balik lagi, roh kebenaran tadi. Rohmu dikuasai dari dalam, ya kan? Menguasai hidupmu. Buahmu kelihatan di mana? Di rohnya, di alam roh, atau di jasmaninya? Hah? Nah, ternyata kalau roh menguasai, buahnya kelihatan di jasmaninya. Bisa ngikut ya? Tadi arti dunia, Yohanes 12 ayat 19. Saudara jangan berpikir dunia itu dunia yang sekarang. Saudara harus berpikir bahwa surat ditulis kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Waktu Yohanes nulis, itu ada catatan-catatan untuk siapakah orang itu. Ini tentang dunia. Yohanes 12 ayat 19. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Padahal kejadiannya cuma apa sih? Penyambutan Yesus di Yerusalem. Tapi dikatakan oleh penulis bahwa seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi dunia itu pada saat zaman itu, dunia dengan hukum Tauratnya. Saudara hari ini mau dibawa kepada Yesus, supaya saudara mengenal hukum Kristus itu kurikulum baru yang harus diajarkan kita hari ini, ya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita nggak hidup di masa lampau. Tapi siapa yang bisa mengajar kita untuk menjadi lebih baik hari ini? Coba. Siapa yang bisa mengajar kita menjadi lebih baik hari ini? Hukum Taurat atau Roh Kudus? Saudara mengerti ya hari ini ya? Kalau kita menjadi Kristen, hidup keagamaan kita nggak lebih baik dari orang-orang Farisi. Jangan-jangan saudara itu nggak memiliki Roh Kudus itu tadi. Karena apa? Tugasnya Roh Kudus jelas tuh. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Apa yang diajar coba? Apa yang diajar Roh Kudus? Kebenaran dan bagaimana harus hidup lebih baik dari hukum Taurat. Itu yang diajarkan oleh Roh Kudus. Ini ada pembanding loh saudara. Pembandingnya kan tadi Matius tadi. Jika hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada orang ahli Taurat, orang Farisi, kita tidak diterima di kerajaan surga. Siapa yang sanggup memberi pengajaran seperti itu? Kalau nggak dimulai dari dalam. Makanya dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Kita ini diperbaharui sumbernya hari ini. Sumber yang begitu hebat dan begitu ajaib, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang pernah Yesus ajarkan, semua firman-Nya hari ini. Kalau saudara mau tahu apa yang pernah dikatakan Yesus, apa yang Yesus mau, gimana carinya? Gimana carinya? Kan cuma cukup terima roh ini kan? Anda punya Roh Kudus, itu sudah punya segalanya. Tahu ulangin ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus lah ya, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Coba, siapa yang bisa mengingat perkataannya Yesus 2000 tahun yang lalu? Siapa yang hafal dengan perkataannya Yesus? Apa yang Yesus mau, siapa yang tahu? Hari ini siapa yang tahu? Saudara ngomong Alkitab yang tahu enggak? Alkitab tidak tahu. Yang tahu hanya Roh Kudus. Kita belajar dari Alkitab ini bahwa ada Roh Kudus yang akan mengajarkan. Dari Alkitab kita mengetahui ada Roh Kudus
yang akan mengajar kita dari hari ke hari. Roh Kudus itu pribadi loh saudara. Roh Kudus ini pribadi yang akan membentuk karakter saudara secara pribadi juga. Paham ya saudara ya? Saya geser lainnya ya. 15:26. Apa fungsi setelah saudara punya Roh Kudus? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah cuma jadi diem di rumah? Apakah jadi bersinar di rumah? Nih, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27-nya. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Coba, kalau orang punya Roh Kudus, apa yang dikatakan ayat 27? Orang itu akan senang bersaksi. Itu banyak cara nggak? Ada yang bisa ngomong, ada yang nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong, gimana caranya? Yohanes 16 ayat 13. Kehidupan orang yang memiliki kebenaran akan selalu berbuat kebenaran karena dipimpin oleh Roh Kudus dari dalam, ya. Itu maknanya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang kalau punya Roh Kudus, pasti nggak mungkin nggak hidupnya dalam kebenaran, ya. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Perlu nggak kita lihat nubuatan? Perlu nggak dapat nubuatan? Perlu nggak dapat penglihatan? Nggak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah mengajar pada masing-masing pribadi orang. Justru hari-hari ini begitu banyak penglihatan dan nubuatan-nubuatan palsu semuanya, karena bukan dorongan dari Roh Kudus. Sekarang orang yang bisa bernubuat, tanya dulu, hidupmu kurikulum mana? Kurikulum Taurat atau kurikulum hukum Kristus? Kalau dia cawe-cawe hukum Taurat, berarti dia nggak nuruti perintahnya Yesus. Ingat loh, Yesus dalam hukum Taurat bisa jadi imam besar nggak? Coba, orang yang ngajar hukum Taurat, yang masih percaya dan ngambil sebagian hukum Taurat, padahal ada ayat loh, jangan melakukan hukum Taurat, tidak bisa dilakukan hanya sepotong-sepotong. Kalau Yesus dengan hukum Taurat bisa jadi Tuhan buat kita. Jawab dulu, Yesus bisa nggak dijadikan imam besar menurut hukum Taurat? Jelas nggak bisa. Makanya dengan kata lain, kalau orang masih ngambil hukum Taurat, dia tidak percaya kepada penguasa itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus nggak bisa jadi imamnya kok. Coba hukum Taurat ngatur apa tentang imam? Seorang imam harus dari suku Lewi. Yesus suku siapa coba? Yehuda. Makanya kita harus hati-hati banget hari ini. Kalau Roh Kudus bilang begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masih perlu nggak kita penglihatan katanya orang? Masih perlu nggak? Nggak perlu. Roh Kudus yang memberitahu sendiri. Apa gunanya kita tahu masa depan? Yang ruwet. Masa depanmu sudah jelas. Kalau engkau bersama Roh Kudus, masa depanmu jelas. Di mana posisimu? Hah? Di mana? Perlu nggak datang ke orang pintar untuk tanya masa depan saya? Kalau saya punya Roh Kudus. Perlu nggak saya tanya orang, Pak, masa depanku gimana, Pak, perusahaanku gimana? Tanya sama pendeta, tukang bomnya, tanya sama, perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita punya Roh kebenaran itu sendiri. Dan Roh kebenaran tidak akan menipu saudara. Karena dia tidak mungkin merugikan dirinya sendiri.
Bisa ngikuti saudara ya? Coba dikatakan, ulangi lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian. Dan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kata-katanya siapa yang dia pakai? Kata-katanya Yesus. Seluruh perintahnya Yesus. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara nggak ngerti harus menghadapi bagaimana. Tapi kalau saudara punya roh ini, saudara nggak perlu kemana-mana sudah. Hidup ini terasa ringan banget. Terasa ringan banget. Mau tahu saudara, hukum yang lama, kenapa Yesus itu luar biasa baiknya ya? Ini kita flashback aja. Kenapa kita itu perlu hidup lebih baik daripada hukum yang lama? Hukum yang lama itu kalau saudara lihat ya, saudara nggak bisa masuk dalam kategori orang Israel. Nggak masuk. Imamat 22 ayat 25. Imamat 22 ayat 25. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat dan badannya dan Ya, Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Ingat loh, ini hukum imamat. Saudara itu buat orang Israel itu orang apa sih? Coba, kita ini bagi orang Israel orang apa coba? Hah? Kita ini di mata orang Israel, siapa kita? Orang hasil atau Israel-Israelan? Tapi banyak kan orang jadi nempel-nempel jadi kayak orang Israel kan? Menurut hukum Taurat saudara nggak bisa masuk kok. Nggak masuk hitungannya. Makanya Yesus itu luar biasa. Dia bubarkan itu semua supaya saudara dan saya bisa menerima dan bisa mendapatkan keselamatan itu tadi. Ya. Nih, Ibrani 3 ayat 5. Jangan dulu saja, Bilangan 15:29 dulu supaya saudara tahu ini posisi saudara. Bilangan 15 29 sampai 31. Oh, sudah kita baca tadi ya. Ya, Ibrani 3 ayat 5 sama. Ibrani 3 ayat 5 sampai 6 ya. Sampai 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Stop dulu ini. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Kita akui lah Musa itu sebagai pelayan Allah. Ya. Kalau kita ini mau bertamu di rumahnya orang, ya, kalau tuan rumahnya belum datang, kita hormat nggak sama pelayannya? Hormat, karena mewakili tuan rumah. Tapi kalau tuan rumahnya datang, saudara cari pelayannya atau cari tuan rumahnya? Setuju ya? Baru boleh lanjut ayat 6-nya ini. Tetapi Kristus dia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara mau ikut pelayan atau bapaknya nih sekarang? Hah? Tuannya Pak. Tuannya ya? Setuju ya? Yes. Jadi tentang Roh Kudus sudah mengerti ini ya? Jelas loh ya? Nanti bahasnya, ini kan pemahaman Roh Kudus dari Yesus. Nanti cara menerimanya nggak cukup kalau saya bahas sekarang. Cara penerimanya Yohanes jelasin. Cara menerimanya dijelasin di mana coba? Kisah Rasul. Sampai pada Korintus. Korintus itu nanti banyak orang itu terjebak di Korintus. Dari lebih baik bernubuat. Nubuat itu seperti apa sih sebenarnya? Apa sih yang namanya nubuatan itu? Ini tak sambung ini ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Nanti setelah saudara ngerti Roh Kudus itu seperti apa, fungsinya seperti apa, sudah mengerti nih sekarang.
Nextnya akan kita bicara bagaimana orang yang menerima Roh Kudus. Ya. 2 Petrus 1:20. Sebenarnya sudah mengerti sih. Karena orang yang terima Roh Kudus pasti jasmaninya diatur oleh Roh itu tadi. Itulah namanya Roh kebenaran. Roh Kudus itu bukan on off, bisa terbang, mencolok, dipanggil, pergi. Enggak. Roh Kudus bukan seperti itu karena dia harus diam. Kalimatnya adalah dia harus diam dalam kita. Diam itu bisa pergi-pergi nggak? Tapi harus dihidupkan supaya melahirkan jasmani. Itu namanya kita kemenangan di atas kemenangan. Kalau orang yang dari rohani, ya dari roh melahirkan jasmani yang sesuai dengan roh, itu kemenangan di atas kemenangan. 2 Petrus 1:20. Saudara mau cuman kemenangan tok atau kemenangan di atas kemenangan? Nah, bujuk-bujuk loh ya. Gak boleh bujuk loh itu. 2 Petrus 1:20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Stop dulu. Kenapa sampai Petrus tulis seperti ini? Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Kenapa sampai ditulis ayat seperti ini? Berarti zaman dulu sudah mulai banyak pengawur-awuran. Ayat 21-nya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Balik lagi dah. Tetapi sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama, luar biasa loh ini loh. Sekarang orang yang dapat nubuatan, dapat penglihatan, saudara gampang memecahnya. Hidupnya, saudara cek ke belakangnya. Kalau rohnya, roh kebenaran tidak mengendalikan hidupnya, ngomong atas nama siapa? Atas nama siapa dia ngomong itu? Coba. Ini masih intro loh, belum masuk ke firmannya loh. Judulnya kan Insting Roh Kudus soalnya kan? Ya kan, ini masih acara pembukaan loh. Ini pengantarnya tok supaya saudara mengerti ini. Ya. Sudah mulai paham kan Roh Kudus itu seperti apa kan? Ya. Baru kita sekarang yuk belajar. Apa sih namanya insting Roh Kudus itu? Ya. Tapi sudah jelas ya, nubuatan itu pasti didorong oleh Roh Kudus. Dan kita tahu nggak sembarangan sekarang orang punya Roh Kudus. Harus benar-benar ceken uripe. Ya, ceken hidupnya. Kalau hidupnya ono miringnya sedikit, ono awur-awuran, nggak mungkin. Udah nggak mungkin, percaya sama saya. Nggak mungkin, ya. Roma 8:26-27. Apa yang namanya insting Roh Kudus itu? Ya, 20 dulu. Ini kan ayat andalan ini, Roma 8:26 ini. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Ini kalimat keluhan tidak terucapkan ini ada suara atau enggak sih sebenarnya? Memang tidak terucap. Berarti roh itu ada di dalam diri saudara. Waktu saudara lemah, dia tahu nggak kelemahan saudara? Dia sendiri ngomong nggak pada Allah? Anak aku ini lagi lemah, perlu kekuatan. Dia ngomong nggak? Dia ngomong. Makanya naluri kita harus dilatih dari awal. Saudara tahu kucing sama tikus? Kucing kalau dia tidak dilatih dengan ibunya, dia nggak tahu kalau tikus itu makanan. Cobaan aja. Kucing kecil kumpulin sama tikus, dia nggak tahu kalau tikus itu makanan. Kucing itu harus bergaul dengan induknya, supaya dia tahu ternyata tikus itu makanannya dia. Makanya harus dilatih. Kita sekarang yang sudah punya Roh Kudus, dilatih tiap hari supaya punya insting seperti Roh Kudus. Apa insting seperti Roh Kudus? Kalau saudara dilatih tiap hari,
Saudara nggak perlu tanya kok untuk melakukan sesuatu. Kalau Roh itu di dalam, saudara mau ke Malang perlu tanya Roh Kudus nggak? Saudara mau kemana tanya Roh Kudus nggak? Tuhan nggak kepo seperti itu. Tuhan itu tidak akan membatasi orang. Setelah saudara mengenal Kristus, Dia nggak akan membatasi hidupmu, malah dibuat lebih enak. Semua yang sesuai dengan firman lakukan sebebas-bebasnya. Yang tidak sesuai dengan firman jangan dilakukan. Roh Kudus itu sudah menjadi insting kita. Kalau sudah bergaul dengan Roh Kudus, kita sudah tahu kok. Mau ke Malang mau tanya Tuhan nggak perlu, berangkat aja. Kalau Tuhan nggak berkenan, Dia pasti kirim penghalang. Ya, itu cara Tuhan ngomong. Sekarang orang mau ke Malang itu sesuai dengan firman nggak? Ada nggak di dalam firman? Jangan ke Malang karena berdosa. Kan nggak ada. Jangan menghayal makanya. Orang-orang banyak menghayal itu tadi. Hayalannya terlalu, halusinasinya nggak karu-karuan. Sekarang orang mau kemana tanya Roh Kudus. Saya sampai dari ini caranya tanya gimana, jawabnya gimana coba. Baru saya ngerti, oh ternyata lakukan sebebas-bebasnya asal itu sesuai dengan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman sudah jangan dilakukan. Itulah naluri bersama Roh Kudus. Kucing aja ngerti kok, diajari induknya. Apalagi kita belajar sama induk kita. Siapa induk kita hari ini? Tuhan Yesus. Kita dilatih dari awal sampai kita itu dinamakan kemenangan di atas kemenangan. Makanya kita orang Kristen itu jangan kembali jadi kayak anak TK. Sedikit-sedikit tanya Tuhan. Terus Tuhan ditanya macam-macam. Tuhan ngurusi orang sedunia ini. Saudara punya Roh Kudus masing-masing. Gak perlu tanya, lakukan. Kalau Tuhan gak berkenan pasti dicegah. Percaya sama saya, saudara. Saya barusan, ini kesaksian sedikit bukan untuk sombong-sombongan. Suara Tuhan itu, saya baru tahu. Hati, pikiran, mata, telinga itu begitu mendengar suara Tuhan, itu semuanya connect jadi satu. Dan segala sesuatunya pasti untuk kepentingannya Dia. Kepentingan untuk apa? Kebenaran semua. Gak ada yang kepentingan yang aneh-aneh. Semuanya pasti untuk kepentingan kebenarannya. Kita ini kalau sudah dianggap anak yang benar, segala sesuatu pasti dijagain sama Tuhan. Pasti lah. 27. Nyambung 27 ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Tuhan itu tahu kok saudara itu hatinya seperti apa, tahu. Makanya sampai ada ayat ini loh. Saudara percaya sama Yesus kan? Percaya kan kita semua? Tapi pernah nggak saudara menemukan ayat Yesus percaya nggak sama saudara ini? Coba, kita percaya sama Yesus. Yesus percaya nggak sama kita hari ini? Ada ayatnya nggak? Hah? Ada ayatnya nggak? Mana ayatnya? Kita ini sombong kadang-kadang. Seakan-akan sudah punya Roh Kudus, sudah dipercaya Tuhan. Loh. Itulah yang bahaya ya. Mana ayatnya? Kita sudah bahas kemarin. Ada di Yohanes itu. Ayo, gak apa-apa kita sambil cari. Jangan-jangan kita ini gini loh, sudah terlanjur dengan doktrin yang lama bahwa Roh Kudus itu bisa terbang, bisa hinggap, bisa ini, bisa on off, sehingga tidak terpancar dari kehidupan. Terus kita merasa bahwa kita percaya Yesus. Oh iya, pertanyaan sedikit saja. Kalau Yesus saudara tanya hari ini, Yesus ditanya malaikat atau ditanya sama setan, Yesus kenal nggak sama Pak ini? Saya cari contoh Pak Juli aja, saya takut yang lain misalnya. Kenal nggak sama Pak Juli? Jadi Yesus, Juli yang mana ini? Bahaya. Bahaya kalau tanya Juli yang mana ini? Nah ini sih, kita carikan ayatnya nih. Bahaya saudara, kalau saudara kepedean. Yohanes 2 ayat 24. Kita baca 22 dulu ya. Kenapa Yesus itu sampai nggak percaya sama saudara? Ya. Ayat 23-nya Pak Jul. Yohanes 2 ayat 23.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berapa banyak kita cari Yesus percaya karena melihat mujizat? Ya. Terus apa katanya Yesus orang-orang seperti ini? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mateng malah kayak gini ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dalam hatimu itu nggak ada yang tersembunyi buat Yesus. Saudara duduk di sini diam, isinya hatimu apa dia tahu. Saudara percaya sama Yesus, saya tanya semua percaya. Sekarang balik Yesus tanyain, Tuhan, percaya engkau pada aku jadi Yesus? Enggak. Kamu kapan? Ya kalau jawab itu gimana coba? Ada yang jawab itu Roh Kudus tadi. Coba, saudara kepedean, merasa punya Roh Kudus yang lama, tapi nggak ngerti Roh itu bahwa itu Roh kebenaran yang akan merubah hidupmu duluan. Saudara jangan pikir Roh Kudus itu untuk orang lain. Roh Kudus itu merubah hidupmu duluan supaya saudara bisa. Itu tadi Matius 5 ayat 20 tadi. Hidup keagamaanmu lebih benar dari orang-orang Farisi. Kalau nggak lebih benar, nggak masuk kerajaan surga. Saudara dirubah dari sumbernya. Makanya Roh Kudus yang sekarang beda ya. Kalau Roh Kudus yang dulu kan kita bisa perintah-perintah kan? Ingat nggak? Roh Kudus yang dulu kita bisa perintah. Yang sekarang ini ternyata enggak. Roh Kudus yang sekarang kurikulumnya Yesus Kristus, Roh Kudus jangan merubah hidupmu duluan. Itu baru roh kebenaran. Ingat loh. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, karena mereka percaya pada Yesus karena lihat tanda-tanda dan mujizatnya. 25-nya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara perlu nggak ngomong Yesus itu Tuhan, saudara perlu berbuat sesuatu untuk Tuhan tanpa mengerti bahwa hidupmu yang harus dirubah. Ini banyak orang hari ini kejebak di sini. Dia pikir Yesus itu perlu disaksikan oleh perbuatan yang spektakuler. Misalnya nih, saya meyakinkan orang percaya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan miskin, biar aku Tuhan. Tidak perlu kesaksianmu. Yang aku perlu perubahan hidupmu. Coba ayat ini 25 ini. Ayat ini gak sembarangan loh. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia itu dia. Tentang siapa dia. Yesus gak butuh kesaksianmu. Yang dia butuhkan perubahan hidupmu karena Roh Kudus itu tadi. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Engkau menyaksikan kehebatan Tuhan, tapi dirimu gak mau dirubah. Buat apa coba? Sekarang saudara mulai menciut hatinya. Aduh aku kalau gitu Roh Kudus mana yang saya punya hari ini. Tapi gak apa-apa, belum terlambat. Kurikulumnya masih panjang, gak apa-apa. 2023 melesat seperti Raja Wali. Bukan asal-asalan, bukan untuk gagal-gagalan. Makin susah. Makin susah. 28-nya. Roma 8:28. Nah ini ayatnya orang Kristen kan? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini harus saudara amini. Kita tahu sekarang. Kapan tahunya? Sekarang bahwa Roh Kudus itu turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana cara mengasihi Dia? Menuruti perintahnya. Kan cuma itu tuh sebenarnya intinya. Perintah yang mana sekarang? Nah, hukum Kristus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara dengar ayat seperti ini, masih perlu cari orang lain enggak untuk hidup? Coba. Kalau sudah ayat penguatan seperti ini, masih perlu orang lain enggak?
Masih ada yang merasa hebat nggak? Makanya Rasul Petrus ngomong, aku ini bukan dengan hikmat kata-kata manusia, tapi hikmat dari Roh Kudus, supaya hikmatmu jangan tergantung dari aku. Rasul Paulus nggak akan mengatakan apa-apa tanpa dorongan Roh Kudus. Kesaksian kita bisa menambah kemuliaannya Tuhan nggak? Kalau ada orang-orang yang hebat berdiri di mimbar, ada orang-orang yang hebat mengusir setan, menambah kemuliaan Tuhan nggak? Tidak satu pun yang ditambahkan. Tapi yang bisa membuat Tuhan bergembira adalah merubah hidupmu. Itu yang buat Tuhan gembira. Tuhan gak seneng kok kalau engkau bekerja seakan-akan atas nama Dia, tapi engkau gak berubah, gak seneng Dia. Itu kan Yohanes bilang, kesaksianmu gak perlu, aku tetap Tuhan. Yang aku butuhkan adalah perubahan hidupmu. Terlalu ini kencang ini, enggak ya? Kalau nggak kenceng, kadang-kadang kita perlu dijewer telinga ini supaya lebar terbuka. Karena banyak sekarang hari-hari ini pengajaran Yesus itu sudah bergeser. Apa yang hari ini yang saudara lihat? Orang-orang mengumpulkan guru-guru seenaknya udah hari ini. Terbukti nggak firman Tuhan seperti itu? Hah? Terbukti nggak? Ada di Timotius. Hari-hari ini kita dengan mudahnya, gak cocok pendetanya ganti channel di YouTube. Gak cocok ganti, cari yang sepadan dan sesuai dengan telinga kita. Terus tadi saya mau bahas tentang puasa. Karena kita tadi ada yang puasa, saya mau jelaskan kenapa ada pertanyaan begini sama Yesus. Markus 2 ayat 18. Ini orang-orang terjebak dengan hukum Taurat, seakan-akan Tuhan bisa dipaksa dengan puasa. Pada suatu kali Markus 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ini ada pertanyaan. Orang Farisi tanya, muridmu kenapa nggak puasa? Yohanes ngajarin puasa, orang Farisi suka puasa. Kenapa murid-murid Yesus nggak suka puasa? Ayat sebelumnya Matius 17:21. Kalau saudara nggak mengerti maksudnya, bisa kebablasan. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara nangkep seperti ini, jenis ini nggak bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Puasa yang bagaimana yang Yesus mau? Apa yang dimaksud puasa menurut Yesus? Saudara nggak boleh gampang-gampang cuma ngambil, oh ini harus puasa. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan puasa. Saudara mengerti puasa yang bagaimana ini? Kalau segala sesuatu bisa diselesaikan dengan puasa, semua orang coba tanyain orang, tak posoi KBI. Coba bayangin, kalau orang mau ketemu setan, paling gampang dengan cara bagaimana? Puasa. Apa gunanya Yesus dibawa? Saudara, saya kasih ilustrasi begini. Kenapa Yesus harus berpuasa pada zaman itu? Dan 40 hari dia puasa. Dan di padang gurun lah. Tuhan kok diajak seperti itu. Apa yang membedakan? Siapa yang membawa Tuhan? Ini mereka kira siapa? Kenapa Yesus perlu berpuasa? Untuk apa Yesus puasa? Supaya saudara tahu puasanya Yesus untuk apa, saudara harus paham. Puasanya Yesus itu dibawa oleh Roh. Roh itu artinya Roh Kudus. Dulu Yesus itu manusia biasa. Yesus itu dari umur 0 sampai umur 30 tahun itu manusia biasa, yang hidup secara manusia beneran. Bisa mencintai, bisa makan, bisa capek, bisa kesel, bisa haus. Sebelum dia mulai pelayanan, ketika dia dibaptis sebagai tanda pertobatan karena melakukan semua hukum Taurat walaupun dia tidak berdosa. Saudara kalau ditanya sama orang, Yesus ngapain dibaptis? Coba ngerti nggak? Lah apa Tuhan kok dibaptis? Dosanya di mana? Gimana jawabnya? Apa yang membuat Yesus itu mau dibaptis? Saudara bertanya orang bingung, iya ya Yesus ngapain dibaptis? Dosanya apa dia? Yesus tidak punya dosa, tapi dia harus terbebas dari hukum yang lama, hukum Taurat. Dia dibaptis
dengan air yang jernih, yang tidak ada lagi satu apapun, dengan menjadi manusia baru yang mempunyai hukum sendiri, hukum kerajaan surga. Setelah itu barulah roh yang ada di dalam Yesus mulai mengambil alih kehidupannya Yesus. Dengan cara bagaimana mengambil alihnya? Dibawalah Yesus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Itu sama dengan kehidupan saudara hari ini. Hidup saudara diambil alih oleh Roh Kudus, dibawa kehidupan sekarang ini. Yesus itu ditekan manusianya. Orang tidak makan 40 hari 40 malam. Yang pertama kali digoda kedagingannya. Yesus gagal enggak. Yesus sebagai manusia, dia bisa menaklukkan manusianya. Itu tadi. Yesus itu rohnya membawa dia menjadikan berkemenangan di atas kemenangan. Rohaninya dia melahirkan jasmani yang sesuai dengan roh ratu. Itu Yesus perlu puasa pertama kali. Setelah itu kita nggak lihat Yesus puasa lagi. Ya, puasa yang diminati Yesus itu seperti apa? Ayo balik, Yesaya 58 ayat 2. Supaya kita tahu puasa yang apa sih yang Yesus mau itu. Lawannya orang Farisi suka puasa, Yesus nggak suka puasa. Baliklah ke ayat Yesaya 58 ayat 2 ini. Yesaya 58 ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, saya jawab ya, saya ulang ya. Memang setiap hari mereka mencari aku. Siapa mereka ini dulu? Dan suka mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Seperti itu sudah atau belum? Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, sambungin ayat 3-nya coba. mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kau mendesak-desak supaya mendesak semua buruhmu. Oke, stop dulu ya. Mengapa kami berpuasa? Siapa kami tadi? Orang-orang Farisi. Mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri engkau tidak mengindahkan juga? Jawabnya apa? Firman susah firman. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Artinya apa? Puasanya yang seperti ini Tuhan nggak mau. Puasa untuk memaksakan kehendak. Itu demo mogok loh. Tuhan dipaksa seperti ini. Ayat 4-nya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak dengan semena-mena misalnya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, apa katanya firman ini? Suaramu tidak didengar di tempat tinggi. Terus puasanya bagaimana yang Tuhan mau? 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jawabnya firman begini, sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Katanya Tuhan, bukan seperti itu. Terus bagaimana? Nah ini. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh inikah yang kau sebut puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Jawabnya Tuhan, pret. Ayat menjawab baca. Ini tak ganti pret, kan katanya bukan ya. Bisa ganti sendiri kan saya itu. Aduh, lihat orang-orang yang ayat 6-nya coba. Ayat 6, pret. Puasa yang kukehendaki ialah supaya kalian diganti. Kan ini kalimatnya kan bukan puasa seperti itu katanya Tuhan. Puasa yang bagaimana? Puasa yang ku kehendaki ialah membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku supaya
Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum. Artinya apa? Kalau hidupmu dengan Roh Kudus, engkau dipimpin dalam kebenaran, engkau melakukan kebenaran, itu sudah puasa dari jasmanimu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar. Ini loh maksudnya Tuhan, puasa yang benar. Ayat 7-nya ditambahin. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa seperti inilah hanya Roh Kudus yang bisa membimbing kita menjadi orang yang seperti ini. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang yang miskin yang gak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8-nya baru kelihatan loh. Pada waktu itulah terangmu akan meredah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lihat hebatnya Tuhan, sampai Tuhan ngalah di belakang kita loh. Pernah gak ada Tuhan ngalah di belakang kita? Pada waktu itulah, kapan waktu itu? Ketika Roh Kudus bisa mengambil alih dalam hidupmu, engkau menjadi sesuai dengan apa yang dia mau. Kan kalau orang puasanya sesuai Roh Kudus, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diingini Roh Kudus. Itu pun puasa. Daging itu kepinginnya kan berbuat dosa, tapi Roh mengendalikan kita supaya tidak berbuat dosa. Itu puasa dari dosa. Ya, itu yang diminati. Bukan memaksa, memogok makan untuk memenuhi keinginan kita. Ayat 8-nya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu. Allah di mana? Kemuliaan Allah di barisan. Berarti saudara itu dikawal nggak sekarang hidupmu? Hah? Di depan kebenaran, di belakang. Coba, di depan kebenaran, di belakang kemuliaan Allah. Sehingga kalau orang melihat saudara, dia silau lihat saudara atau lihat kemuliaan Allah yang ada di belakang. Saudara duluan yang jalan, Allah kemuliaannya di belakang saudara. Engkau harus hidup benar duluan, bukan Allah yang di depan. Jadi saudara nggak bisa nebeng kemuliaannya Allah, tapi saudara harus menjadi kemuliaan itu sendiri. Allah di belakang, Allah rela di belakang. Tapi kalau hidupmu dalam kebenaran, ini nanti jelas ayatnya. Jadi jelas ya. Pada waktu itulah terangmu merekah seperti fajar, dan terangmu akan merekah. Pada waktu terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Terus kita di mana coba posisinya? Kalau seperti ini, kebenaran di depan, kemuliaan di belakang, kita di mana? Di tengah-tengah. Orang melihat kita, kebenaran duluan, lihat kita, lihat kemuliaan Allah. Tuh, jangan dibalik. Kita nggak bisa bersembunyi di dalam kemuliaan Allah. Allah sudah mulia, terlalu mulia. Tapi saudara harus tahu, saudara bisa menjadi sekarang. Kebenaran di depanmu, tengah-tengahnya kita, belakang kemuliaan Allah. Untuk itulah hari ini kita sharingnya. Sudah mengerti ya? Jelas ya? Jadi puasa yang diminati Tuhan seperti yang di Yesaya ini, jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Baru kita ngerti sekarang, Tuhan itu tidak klinik. Ya, Tuhan gak klinik. Untuk mengerti firman seperti ini, saudara benar-benar bergaul dengan Roh Kudus yang sesuai dengan kebenaran ya. Waktu saya habis, kita lanjut ke depannya. Bapa di surga, Allah hidup baik-baik kami. Terima kasih Bapa, Kau buka mata dan hati pikiran kami. Kami mau Tuhan menjadikan kurikulum baru Tuhan, hukum Kristus yang terutama Tuhan. Dan kami mengenal siapa itu Roh Kudus, siapa itu Roh kebenaran, dan apa fungsi Roh kebenaran ada di dalam hidup kami Tuhan. Ternyata hidup kami dikendalikan oleh Roh kebenaran itu Tuhan, supaya kami bisa mendemonstrasikan kebenaran di depan kami, dan kemuliaan-Mu Tuhan ada di belakang kami. Terima kasih Bapak, Kau yang begitu dahsyat dan begitu ajaib. Hidup kami Tuhan hari ini Tuhan akan menyinarkan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan kami menyaksikan kehebatan-Mu, karena Kau sudah terlalu hebat Tuhan. Engkau nggak butuh pujian dari kami, tapi Engkau memerlukan pertobatan dan hidup benar dari kami masing-masing. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
tes.